Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk ke materi berikutnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia, yaitu penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, untuk sistem reproduksi, kita ketahui bahwa sistem reproduksi kita sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kita lihat yang pertama ada HIV/AIDS. Penyakit AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang nama virusnya Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini dia menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV/AIDS ini lebih dikenal dengan istilah AIDS. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar virus AIDS dan orang yang menderita penyakit AIDS. Orang yang menderita penyakit AIDS, dia akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuhnya menjadi kurus. Kalian bisa saksikan pada gambar yang telah Ibu sajikan. Bagaimana cara kita mencegah penyakit AIDS? Untuk mencegah penyakit AIDS, pertama-tama kita tidak melakukan hubungan bebas atau hubungan seksual dengan yang bukan pasangan kita, yang bukan pasangan sah misalkan. Jadi dalam hal ini kita dilarang untuk tidak bergonta-ganti pasangan karena AIDS itu dia menular ya dari alat kelamin kita karena terjadinya pergonta-gantian pasangan yang banyak terjadi pada usia remaja. Nah, itu. Jadi untuk pencegahannya kita bisa atau kalian jangan sampai melakukan hubungan pada orang yang memang bukan pasangan sah kalian. Kalian bisa lihat penderita HIV/AIDS dan virusnya yang begitu menyeramkan, anak-anak. Yang berikut kita lihat pada slide yang berikutnya ada kelainan reproduksi. Ini merupakan kelainan sistem reproduksi manusia yang bernama gonore atau singkatannya GO. Nah, penyakit ini dia disebabkan oleh bakteri ya. Dia beda karena bakteri dan virus beda. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Nah, ini terjadi pada laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan, penyakit gonore ini sering menimbulkan keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, untuk penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kita bisa lihat nih di sini ada contoh yang Ibu paparkan jenis dari bakteri Neisseria dan beberapa orang yang matanya mengalami kemerahan ini karena sudah terserang oleh penyakit gonore. Untuk yang berikutnya kita lihat pada slide berikutnya. Kelainan dan penyakit sistem reproduksi manusia. Ini ada raja singa atau sifilis. Kalian bisa ini namanya raja singa atau sifilis. Nah, sifilis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Dia sama dengan gonore, bakteri juga. Tetapi nama bakterinya beda. Ini bakterinya Tropomena pallidum. Nah,
Untuk gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat, maksudnya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, ini dia juga terjadi pada daerah sekitar kelamin kita ya. Nah, kita bisa lihat nih, perhatikan contoh bakterinya dan gejalanya pada manusia. Nah, untuk penyakit ini dia dapat menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian dia menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita lihat penyakit kelamin berikutnya yaitu hipogonadisme. Nah, kalau hipogonadisme ini merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan infeksi hormon, seperti hormon pada laki-laki, yaitu ada hormon androgen dan testosteron. Nah, penurunan testis itu yang menghasilkan sel sperma bagi laki-laki. Nah, biasanya gangguan ini menyebabkan infertilisasi, impotensi, dan tidak ada tanda-tanda kepriaan. Jadi jiwa dari seorang laki-laki itu kepriaannya mulai menurun karena pengaruh hormon yang terganggu pada gangguan hipogonadisme tersebut. Kalian bisa lihat pada gambar yang telah Ibu sajikan. Dari situ laki-laki merasa kurang respect terhadap perempuan. Nah, ini merupakan salah satu pembelajaran pada materi kita kali ini ya. Jadi kalian jangan menganggapnya ini sebuah lelucon. Ini adalah materi buat kita belajar besok-besok biar kita tahu, oh ternyata dia sudah terkena hipogonadisme. Seperti itu. Yang berikutnya kita lihat pada slide berikutnya ada kelainan kelamin yaitu herpes simplex genitalis. Untuk penyakit herpes ini dia disebabkan oleh virus ya, virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar seperti anus dan vagina. Nah, untuk gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, biasa terjadi di area vagina kita, kemudian pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil, seperti kita kena lepuh-lepuh. Nah, itu contoh akan terjadinya kita tertular pada penyakit herpes ini. Dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Jadi jangan kalian anggap sepele untuk mencegah penyakit ini. Ya, bagaimana kita harus menjaga baik kelamin kita, baik lelaki maupun perempuan, agar kita terhindar dari virus dan bakteri. Nah, di sini Ibu sajikan gambarnya untuk jenis virus herpes seperti ini. Nah, untuk penyakitnya dia melepuh seperti pada gambar yang sudah ditunjukkan. Kalian bisa lihat. Ya. Dia melepuh seperti itu dan akhirnya dia mulai pecah dan menimbulkan luka. Itu sangat mengerikan. Jadi untuk mencegahnya kita perlu menjaga rutin kebersihan alat vital kita, baik laki maupun perempuan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir itu ada kelainan pada sistem reproduksi manusia, itu ada keputihan. Nah, di sini keputihan yang sering dialami oleh perempuan, kebanyakan perempuan ya, keputihan yaitu penyakit. Jadi keputihan ini merupakan suatu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan, dia berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan. Ya. Jadi hati-hati kalian jika mengalami keputihan terus berwarna kekuningan atau putih keabu-abuan, itu berarti kalian sudah terserang penyakit ya. Jadi untuk mencegahnya kembali lagi
ke yang tadi, kita harus menjaga alat vital kita. Pastikan alat vital kita itu bersih, harus kita jaga ya. Nah, untuk cairan keputihan tersebut dia bersifat encer atau kental. Nah, selain dia bersifat encer atau kental, dia berbau tidak sedap ya. Dia berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada area vagina, khususnya bagi perempuan. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kalian bisa lihat jenis jamur yang telah Ibu perlihatkan kepada kalian. Ini jenis jamur yang menyerang alat vital kita, khususnya untuk perempuan ya, untuk menjaga alat vaginanya agar tidak terserang oleh jamur. Nah, demikian pertemuan kita untuk kelainan pada sistem reproduksi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas ada di halaman 42 dan 43 buku paket semester 1. Kalian kerjakan tabel 1.5, jawab pertanyaan dan pernyataan berikut, kemudian hitung skornya.